Bayangkan, Anda adalah pemilik sebuah supermarket raksasa. Setiap hari, ada ribuan pelanggan masuk. Ada yang membayar di kasir, ada yang membawa barang mahal. Ada pula yang keluar tanpa membayar. Masalahnya bukan karena supermarket tidak memiliki kamera CCTV. Masalahnya adalah kamera itu tidak diarahkan ke lorong yang paling rawan pencurian. Petugas keamanan juga sibuk memeriksa pembeli yang hanya membawa sebungkus mie instan, sementara orang yang mendorong troli penuh barang justru lolos begitu saja. Akibatnya, kerugian terus terjadi. Itulah gambaran sederhana dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap sistem pengawasan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Masalahnya, bukan Indonesia tidak memiliki sistem pengawasan. Masalahnya adalah, apakah sistem itu benar-benar diarahkan ke sumber risiko terbesar? Hari ini, LSM Social Control publik akan membedah salah satu temuan penting BPK yang menunjukkan mengapa potensi penerimaan negara masih belum optimal. Perencanaan yang belum tepat sasaran. Bayangkan, seorang dokter hendak mengobati pasien. Tetapi sebelum memeriksa, dokter sudah menentukan obat yang akan diberikan. Ia tidak melihat hasil laboratorium, tidak memeriksa tekanan darah. Tidak mengetahui riwayat penyakit pasien, apakah pengobatan itu akan tepat? Tentu tidak. Hal serupa ditemukan BPK dalam proses perencanaan pengawasan pajak. Menurut BPK, penyusunan prioritas pengawasan dan pemeriksaan belum sepenuhnya mempertimbangkan berbagai faktor penting. Misalnya, sektor usaha yang memang berisiko tinggi, peta risiko kepatuhan, kemampuan wajib pajak membayar pajak, hingga analisis transaksi bernilai besar seperti pengalihan saham. Padahal transaksi semacam itu bisa menghasilkan penerimaan negara dalam jumlah sangat signifikan. Jika sejak awal sasaran pengawasan sudah kurang tepat, maka hasil akhirnya juga sulit memberikan penerimaan negara yang optimal. CRM diibaratkan seperti GPS yang belum diperbarui. Direktorat Jenderal Pajak memiliki sistem bernama Compliance Risk Management atau KCRM. Secara konsep, CRM ibarat GPS bagi petugas pajak. GPS yang baik akan menunjukkan jalan tercepat, menghindari kemacetan, dan mengarahkan pengemudi menuju tujuan dengan efisien. Namun bayangkan, jika GPS tersebut menggunakan peta 5 tahun yang lalu, jalan tol baru belum masuk, jembatan baru belum ada, kawasan industri baru belum terdata, akibatnya pengemudi tetap sampai tujuan, tetapi melalui jalan yang lebih lambat, lebih jauh, bahkan bisa tersesat. Inilah yang menjadi perhatian BPK. CRM dinilai belum dikembangkan secara optimal, belum memasukkan variabel penting seperti klasifikasi lapangan usaha prioritas, belum sepenuhnya menangkap risiko-risiko baru yang berkembang. Padahal, sistem inilah yang menjadi otak dalam menentukan siapa yang lebih dahulu diawasi. Pengawasan yang belum konsisten. Sekarang bayangkan seorang guru mengadakan ujian. Namun, setelah ujian selesai, lembar jawaban siswa tidak diperiksa menggunakan kunci jawaban. Hasil akhirnya tentu tidak mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Menurut BPK, pengawasan wajib pajak juga menghadapi masalah serupa. Pelaksanaannya belum konsisten terhadap data analisis, data pemicu, data penguji, hingga prioritas pengawasan yang telah ditetapkan. Bahkan terdapat komitmen pembayaran wajib pajak sebesar Rp14,92 triliun yang belum dipastikan pemenuhannya. Bayangkan, jika ada seseorang berjanji akan membayar utang, tetapi tidak pernah lagi diingatkan ataupun dipastikan pembayarannya. Risikonya sangat jelas. Uang tersebut bisa saja tidak pernah diterima. Dalam konteks negara, yang dipertaruhkan adalah potensi penerimaan pajak. Sektor nikel, tambang besar, data belum lengkap. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Nilai bisnisnya mencapai ratusan triliun rupiah. Namun BPK menemukan bahwa pengawasan perpajakan sektor ini masih memiliki kelemahan. Ibarat seorang pedagang ingin mengetahui keuntungan tokonya, tetapi ia tidak memiliki data harga beli, tidak mengetahui harga jual, tidak tahu berapa barang yang terjual. Apakah keuntungan bisa dihitung secara akurat? Tentu sulit. Begitu pula dalam pengawasan pajak sektor nikel. Menurut BPK, DJP belum memiliki data pembanding yang memadai mengenai harga maupun volume penjualan. Tanpa data pembanding, petugas akan lebih sulit menguji kewajaran transaksi yang dilaporkan wajib pajak. Kompensasi kerugian harus diawasi. Dalam dunia perpajakan terdapat fasilitas kompensasi kerugian,
Secara sederhana, apabila perusahaan pernah mengalami kerugian, kerugian tersebut dalam kondisi tertentu dapat diperhitungkan pada tahan-tahan berikutnya. Fasilitas ini sah menurut ketentuan. Namun, BPK menilai pengujiannya belum dilakukan secara memadai. Ibarat seorang pelari maraton, ia memang berhak beristirahat di pos tertentu. Tetapi panitia tetap harus memastikan bahwa ia benar-benar mengikuti seluruh lintasan jika tidak diawasi. Orang lain bisa saja memotong jalur lalu mengaku telah menyelesaikan lomba. Prinsip yang sama berlaku dalam pengawasan pajak. Fasilitas boleh dimanfaatkan, namun kewajarannya harus diuji secara memadai. Rekomendasi BPK atas seluruh temuan tersebut, BPK memberikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya, mengembangkan sistem menambahkan variabel sektor prioritas, melakukan analisis komprehensif terhadap transaksi pengalihan saham, mengevaluasi efektivitas pengendalian pengawasan, mengevaluasi aturan kompensasi kerugian, hingga mengevaluasi kembali beberapa hasil pemeriksaan wajib pajak tertentu apabila diperlukan. Tujuannya sederhana, agar pengawasan benar-benar diarahkan pada potensi penerimaan negara yang terbesar. Kini, perhatian publik akan tertuju pada tahap berikutnya. Bagaimana rencana aksi tersebut diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam sistem pengawasan dan pemeriksaan perpajakan. Karena pada akhirnya, pajak bukan sekadar angka dalam laporan keuangan negara. Pajak adalah sumber pembiayaan jalan, sekolah, rumah sakit, pertahanan, dan berbagai layanan publik yang dinikmati masyarakat. Semakin tepat sasaran pengawasannya, semakin besar peluang penerimaan negara dapat dioptimalkan. Jika Anda ingin terus mengikuti pembahasan mendalam mengenai hasil pemeriksaan BPK, kebijakan perpajakan, serta isu-isu pengelolaan keuangan negara, subscribe channel LSM Sosial Kontrol Publik. Aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat memahami bagaimana uang negara dikelola dan diawasi. Karena mengawasi bukan berarti mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap rupiah yang menjadi hak negara benar-benar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.